Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat soal pilihan ganda di Moodle. Pertama-tama kita login ke Moodle, kemudian kita pilih mapel yang akan kita buat soal, kemudian kita aktifkan mode edit dengan cara mengklik icon yang berwarna hijau ini sampai berubah menjadi merah. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini berarti ini udah siap diedit. Nah, di sini saya sudah punya materi, kemudian saya juga sudah memberikan tugas ke siswa. Nah, ini saya akan membuat soal pilihan ganda di bagian ini. Kita klik, kemudian di sini ada banyak aktivitas. Kita klik yang di bagian kuis untuk membuat soal pilihan ganda, kemudian kita klik tambah. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau ada tanda merah, ada tanda seru seperti ini wajib diisi. Kita isi saja dengan latihan soal. Kemudian di sini bisa kita isi dengan instruksi, kerjakan soal pilihan ganda berikut ini. Pilihlah jawaban yang dianggap paling benar, seperti itu. Bisa ditambahkan instruksi lainnya ya. Kemudian kita klik checklist supaya tampil tulisan yang di atas ini. Kemudian kita klik timing. Timing ini ada untuk menyeting kapan kuis dimulai dan kapan kuis diakhiri dengan cara mengaktifkannya terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu setting tanggal berapa kuis aktif dan tanggal berapa kuis diakhiri. Ini saya checklistnya saya hilangkan, saya nggak pakai karena belum mengambil penilaian ya. Kemudian di sini ada time limit. Time limit ini adalah waktu atau lama pengerjaan. Kalau mau kita tentukan, kita aktifkan. Kalau tidak ya kita hilangkan checklistnya. Kalau mau diaktifkan, misalnya 20 soal 20 menit, 30 soal 20 menit. Terserah Bapak Ibu yang menentukan. Misalnya ini 20 menit, berarti setelah 20 menit soal akan menutup otomatis. Kemudian ini kita klik bagian nilai. Ya, ini nggak usah diedit. Di sini ada nilai untuk lulus. Nah, Bapak Ibu bisa tentukan misalnya 80 kategori lulus. Berarti yang di bawah 80 tidak lulus, atau dikosongkan saja juga tidak masalah. Kemudian di sini ada percobaan menjawab diperbolehkan. Kalau Bapak Ibu memperbolehkan siswa mencoba berkali-kali, maka ini yang diklik, tidak terbatas gitu. Kalau satu kali berarti siswa hanya bisa mengerjakan soal satu kali. Kalau 2 kali berarti siswa bisa mengerjakan soal 2 kali. Kalau 3 kali berarti siswa bisa mengerjakan soal 3 kali. Nah, kita coba yang 3 kali. Di sini akan muncul metode penilaian. Ada nilai tertinggi berarti yang kita ambil nilai yang tertinggi. Kemudian nilai rata-rata berarti ya yang kita ambil nilai rata-rata dari pengerjaan 3 kali itu. Kemudian yang nilai pertama berarti nilai pertama kita ambil nilai kita ambil dari pengerjaan yang pertama. Kemudian nilai terakhir berarti kita mengambil nilai dari pengerjaan yang terakhir. Kita ambil yang kita pakai yang nilai tertinggi saja ya. Kemudian layout ini artinya tampilan soal itu di laptop atau di HP siswa. Kalau every question berarti soalnya tampil hanya satu. Every two question artinya soalnya tampil ada 2. Every three question artinya soalnya tampil ada 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita yang every question saja. Nah, itu settingan yang wajib kita lakukan. Kemudian setelah selesai kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, yang kita ketik tadi tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk menyembunyikan aktivitas kita sebaiknya kita klik di bagian ini yang ada tanda mata supaya siswa tidak tahu aktivitas kita hingga soal ini memang benar-benar siap kita bagi ke siswa atau kita tugaskan ke siswa. Kita klik, nah ada tulisan tersembunyi dari siswa. Bila soal ini sudah siap dan akan kita gunakan atau kita bagi ke siswa, kita tinggal klik ubah, kemudian klik tampilkan begitu.
Baik Bapak Ibu, saya akan mulai membuat soal pilihan ganda. Nah, kita klik di bagian course management. Kemudian di bagian question bank, kita klik di bank soal. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Ini kelas yang kita buat soal atau apel kita dari kelas ini tidak usah diganti-ganti. Sekarang kita buat soal dengan cara mengklik buat soal baru di bagian ini. Nah, di sini ada berbagai jenis soal, ada pilihan ganda, true or false, matching, short answer, numerical, essay, dan seterusnya. Ada beberapa banyak gitu. Kita pilih yang ini, pilihan ganda, kemudian kita klik tambah. Nah, kita akan masuk ke soal pertama. Di sini seperti yang saya katakan ada tanda warna merah dan tanda seru di dalamnya ini berarti harus kita isi. Nah, nama soal ini kalau menurut saya adalah petunjuk dari soal. Artinya ini soal tentang apa begitu. Misalnya soal tentang penjualan secara kredit. Berarti ya kita buat di sini penjualan secara kredit, kemudian di sini kita tulis soalnya. Nah, ini saya akan buat soal untuk kelas 12 TE. Tapi sebelumnya Bapak Ibu ada baiknya kita mempersiapkan soal terlebih dahulu. Nah, ini saya punya soal yang sudah saya persiapkan. Nah, ini kita copy saja soalnya. Copy. Sebenarnya kita bisa mengimport soal ke ke Moodle, tapi ada caranya gitu. Nah, ini soal ini kan tentang LDR. Kalau di elektro itu light dependent resistor. Nah, ini saya tulis di sini light dependent resistor atau LDR. Nah, seperti ini karena itu kan harus diisi. Nah, Bapak Ibu, kemudian di sini ada simbol. Ini nih simbol ohm. Dan kita harus munculkan simbolnya itu supaya terlihat oleh siswa. Caranya adalah klik di bagian sini. Ini bisa untuk mapel matematika, kemudian kimia ya, fisika. Nah, ini bagian ini kita klik equation editor. Kita tunggu sebentar. Nah, ini ada macam-macam simbol. Kita cari yang ada ohmnya. Nah, ini ohm atau omega. Kemudian kita save question. Nah, dia munculnya seperti ini. Kemudian ini juga ya ada, kita klik ya seperti ini, kemudian save equation. Nah, ini munculnya seperti ini, tapi nanti di preview akan terlihat simbol dari omega. Kemudian di soal ini tadi ada gambar ini harus Bapak Ibu simpan dulu di laptop. Nah, caranya supaya gambar itu terupload di Moodle adalah dengan cara mengklik insert or edit image. Kita klik, kemudian kita browse repositories, kita choose file. Nah, kita cari gambarnya di laptop tentang LDR tadi, di mana? Ini dia. Kemudian kita open, kita klik open, kemudian kita upload. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu gambarnya. Ini yang bagiannya harus kita isi. Kita kasih nama LDR. Begitu. Kemudian gambarnya muncul seperti ini nanti. Kemudian kita save image. Save image. Nah, gambarnya muncul di bagian soal. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada tanda pengaturan awal, ini bisa seperti ini saja. Kemudian ini dikosongkan saja umpan balik. Nah, ini adalah optionnya atau pilihannya. Nah, ini pilihan satu, pilih satu ini A gitu. Kemudian pilih 2 ini yang B, pilih 3 ini C, pilih 4 ini D, pilih 5 ini E. Nah, kita isi di bagian sini. Di bagian sini ini yang A. Kita bisa copy optionnya tadi 0,5 volt. Kita paste di sini ya seperti ini A nya nggak usah ditulis. Nah, kebetulan ini adalah jawabannya, ini ada ini kan jawabannya A. Karena ini jawabannya, maka kita harus ubah di bagian ini menjadi 100%. Seperti itu.
Kemudian yang pilih 2 itu yang B, berarti ini kita copy, kemudian kita taruh di sini. Nah, ini kan bukan jawabannya, berarti tetap tidak berubah, tidak ada. Yang di bagian umpan balik ini tidak perlu diisi. Kemudian yang pilihan 3 itu berarti yang C. Yang C apa tadi? 1,6. Kita ketik aja deh. Oh. Gitu. Ini juga bukan jawabannya. Yang ini 2,5. Oh. Ini juga bukan jawabannya. Terus yang terakhir 4,9 volt, ini juga bukan jawabannya. Jadi di bagian nilai ini tetap tidak ada. Nah, sudah selesai untuk soal nomor 1. Kita simpan perubahan ya. Nah, munculnya seperti ini. Untuk membuat soal yang kedua, kita klik di buat soal baru. Sekarang coba kita mau lihat ya, kita klik di bagian ubah, kemudian pratampil, seperti apa soalnya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, gitu ya. Ini berantakan nih susunannya ya, tapi kurang lebih begitulah caranya. Oke, kita balik lagi ke sini, buat soal baru, kita klik, kemudian kita sama seperti tadi, kita klik pilihan ganda, klik tambah. Nah, soal kedua, soalnya tentang apa? Bisa kita buat di sini sebagai petunjuk. Misalnya tentang tadi LDR, ini LED, light emitting diode, atau LED. Nah, teks soalnya kita taruh di situ, kita copy dari soal yang sudah ada. Cari dulu soal tentang LED. Oh, ini tadi, ini juga gambarnya harus sudah kita simpan di laptop. Nah, ini juga ada gambar, kita insert, kita enter gini ya, biar gambarnya ada di bawahnya gitu. Tadi saya nggak gitu yang pertama. Kemudian kita klik ini, kita pilih, kita cari gambarnya yang sesuai, coba cari aja deh. Nah, ini udah ketemu. Nah, gitu. Kemudian kita upload ya, ini boleh kita tulis sini, kemudian kita save. Nah, muncul gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita tulis optionnya, dipilih 1. Tadi apa jawabannya? Jawabannya A juga ya ternyata. Ini kita copy. Kalau di option ada gambar, sama aja caranya, di insert aja di bagian ini. Ini kan ada insert gambar. Kalau itu jawabannya berupa gambar. Nah, ini jawabannya yang A, maka ini kita setting 100%. Kemudian pilihan yang kedua, ini kita buat di sini. Pilihan ketiga, pilihan ke yang D ya, bukan ketiga. Yang D gitu. Kemudian ini yang E. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita simpan perubahan ya. Nah, kalau soal mau kita edit, kita bisa edit di sini. Kalau mau kita lihat dulu, kita lihat di sini. Nah, soalnya seperti ini, lebih rapi dari yang pertama tadi ya. Saya lupa ini tekan enter gitu. Nah,
Sekarang kita balik ke sini, penerapan rangkaian elektronika. Ya, nah di sini sudah ada soal di bagian latihan soal ini Bapak Ibu. Jadi demikian tadi cara membuat soal pilihan ganda di Moodle. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila Bapak Ibu ingin menambahkan soal, tinggal klik di bagian soal ini, kemudian klik di course management seperti tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.